Halo sahabat jiwaku, selamat datang di Bisikan Semesta. Ada cinta yang datang dengan lembut, diam-diam tumbuh, lalu hilang tanpa sempat berpamitan. Cinta seperti ini tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berubah menjadi bayangan, mengikuti langkahmu, mengisi sepi di dada, dan terkadang muncul dalam mimpi ketika kamu sudah tidak ingin mengingatnya. Ini adalah cerita tentang cinta yang tidak selesai, cinta yang sempat hilang dan mencari jalan pulang. Kartu pertama ada The Moon. Cerita dimulai di bawah cahaya yang samar. Kamu dan seseorang saling mendekat, tapi tidak ada yang benar-benar berani untuk berkata jujur. Ada senyum kecil yang kamu ingat, tatapan yang lebih lama dari biasanya, percakapan yang terasa seperti tanda, tapi tidak pernah menjadi kepastian. Kalian dekat, tapi tidak pernah bersama. Ada rasa, tapi tidak ada pengakuan. Dan di balik itu semua, ada ketakutan dalam dirinya. Takut gagal, takut kecewa, takut kehilangan kendali atas hatinya sendiri. The Moon membuat segalanya terasa kabur. Kamu tidak tahu apa yang dia rasakan, dan dia tidak tahu bagaimana caranya mengatakan. Hingga suatu hari, ia perlahan menjauh. Tanpa alasan, tanpa kata akhir, seperti bayangan yang hilang saat fajar datang. Di kartu kedua ada Five of Pentacles. Kepergiannya membuat hatimu seperti berjalan di musim dingin. Kamu merasa ditinggalkan, dibiarkan sendirian di persimpangan yang sunyi. Rasanya seperti, kenapa dia pergi? Apa salah aku? Apa aku terlalu berharap? Hari-hari pun berlalu, tetapi namanya tetap tinggal. Kamu melihatnya dalam hal kecil, seperti warna yang ia suka, lagu yang pernah dia bagikan, dan tempat yang pernah dia ceritakan. Semua itu membuatmu merindukannya, lebih dari yang kamu akui. Five of Pentacles adalah rasa kehilangan yang kamu tidak punya hak untuk merasakan. Karena hubungan itu tidak pernah resmi, tapi rasa itu nyata. Sakitnya pun tetap sama. Kemudian di kartu ketiga ada The Hermit. Namun akhirnya kamu belajar berjalan lagi. Perlahan, dengan hati yang masih rapuh, tapi tekad yang semakin kuat. The Hermit adalah fase ketika kamu menutup pintu, bukan untuk menghindar, tapi untuk menemukan dirimu kembali. Kamu mulai memahami sesuatu, bahwa cinta yang hilang itu bukan hukuman. Ia adalah panggilan agar kamu kembali pada dirimu sendiri. Kamu mulai menikmati kesendirian, mulai mengenal hatimu lebih dalam, dan mulai mengerti bahwa kamu pantas dicintai dengan jelas, bukan dengan ragu-ragu. Di dalam keheningan itu, kamu tumbuh, dan kamu menjadi lebih kuat, lebih lembut, dan lebih utuh. Dan tanpa kamu sadari, energi kamu berubah menjadi lebih bercahaya. Kartu keempat ada Ace of Cups.
Dan ketika kamu sudah siap, ketika hatimu tidak lagi memohon, tidak lagi mengejar, semesta membukakan pintu. Ace of Cups menandakan awal baru. Bukan cinta yang lama kembali, tapi cinta yang baru lahir. Cinta yang datang dengan kejelasan, dengan ketulusan, dengan seseorang yang melihatmu apa adanya dan tidak ingin pergi. Ini bisa seseorang yang benar-benar baru atau seseorang dari masa lalu yang kembali dengan hati yang berbeda, lebih dewasa, lebih mengerti cara mencintaimu. Ace of Cups adalah getaran lembut yang membuatmu tersenyum tanpa sadar. Percakapan yang mengalir, ketertarikan yang tumbuh alami, dan rasa aman yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Dan kamu menyadari sesuatu, bahwa cinta itu bukan tentang siapa yang datang duluan atau siapa yang membuatmu terluka, tetapi siapa yang datang dan memilih untuk tetap tinggal. Sahabat jiwaku, terkadang seseorang datang hanya untuk mengajarimu apa yang tidak kamu inginkan. Terkadang ia pergi agar kamu bisa menemukan versi dirimu yang lebih kuat dan lebih bijak. Dan ketika waktunya tepat, semesta menghadirkan cinta yang tidak membuatmu bertanya-tanya, tidak membuatmu menunggu, dan tidak membuatmu merasa sendirian. Cinta itu datang sebagai hadiah, karena kamu sudah bertahan dan tidak berhenti untuk percaya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.